Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النبوة ويا أهل النور. Amma ba'd. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita niat i'tikaf dan menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih kita mentadabburi, merenungi isi Al-Quran. Semoga senantiasa kita diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu semua semoga nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama 'ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Aw kullama apakah dan setiap kali mereka berjanji kepada Allah ahdan dengan suatu janji seperti beriman dengan Nabi dan lain sebagainya, nabadahu maka membuang terhadap janji tersebut fariqun minhum, sekelompok dari mereka orang-orang Yahudi Bani Israel. Membuang janji dengan apa? Binaqdihi, ay binaqdihi, dengan mengingkari janji tersebut. Bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi la yu'minun, adalah tidak beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seakan-akan pelipur, penghibur untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau menerima penolakan yang luar biasa dari orang-orang Yahudi. Ya, memang seperti itu. Orang-orang Yahudi walaupun ditampakkan ayatin bayyinat, ayat-ayat yang begitu jelas seterang matahari, maka mereka tetap menolak dan memusuhi Nabi SAW. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah karakternya, karakter orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, sehingga ayat ini melipur Nabi SAW tetap menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang karakternya seperti itu. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Setiap kali mereka orang-orang Yahudi Bani Israel membuat janji taat sama Allah, bahkan jauh sebelumnya di zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya,
Setiap mereka membuat janji pasti mengingkari. Yang dimaksud janji ini apa? Al-Imam Fakhrur Razi beliau menerangkan setidaknya ada 4 macam janji yang dimaksud di sini. Pertama adalah yang kemarin itu, ayatin bayinat, ayat-ayat yang sudah jelas terang benderang yang mereka minta, bahkan yang mereka tuduhkan Nabi itu enggak punya ayat tanda-tanda kenabian sama sekali, ternyata dijawab langsung oleh Allah begitu jelas, baik ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah ataupun ayat syakhsiyah yang ada pada diri Nabi SAW. Setelah jelas itu semua, kalau memang engkau wahai Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, mana ayat-ayatnya, mana buktinya? Kalau ada bukti kami beriman, buktinya banyak, tetap aja tidak beriman. Mereka mengingkari pernyataan mereka, mengingkari janji mereka untuk beriman sama Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, makna dari janji tersebut adalah mereka dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, mereka itu bersumpah-sumpah janji akan mengikuti Nabi. Sampai mereka mengatakan la in kharajan nabi lanu'minanna bihi wa lanukhrijanna al-musyrikina min diyarihim. Kalau nanti Nabi yang dijanjikan, Nabi akhir zaman yang dijanjikan di kitab kami, di kitab Taurat, benar-benar keluar, lanu'minan Nabi, sungguh kami akan benar-benar beriman terhadap Nabi tersebut. Sumpah kami akan beriman terhadap Nabi tersebut. Dan kami akan mengeluarkan orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman dari negeri-negeri mereka, alias akan siap berjihad membela Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau nanti keluar, bahkan dengan nyawa sekalipun bertempur dengan orang-orang yang tidak beriman, mereka siap, mereka menjanjikan itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar diutus oleh Allah dan Nabi mengingatkan hal tersebut, wahai orang-orang Yahudi, dulu kalian pernah berjanji akan membela aku dan seterusnya. Apa yang mereka katakan? Wallahi ma ahida ilaina ahdan fi Muhammad. Sumpah demi Tuhan, kami tidak pernah dijanjikan oleh Allah dengan suatu janji untuk membela Muhammad, membela Nabi Muhammad SAW. Mereka mengingkari janji tersebut. Ini orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, makna dari janji di ayat ini adalah semuanya secara umum. Janji-janji yang mereka janjikan itu semuanya rata-rata diingkari. Mulai janji akan bertobat, beriman, ketika mereka mau ditimpakan gunung Tur, dulu di ayat depan sudah dibahas, gunung sudah diangkat di atas mereka. Janji setelah itu tobat, beriman, setelah itu ya juga sama, mengingkari janjinya. Malah mereka sampai menyembah patung, anak sapi dan seterusnya. Semua janji-janji mereka itu biasa mereka ingkari. Dan ini memang karakternya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel seperti itu sampai sekarang. Palestina perjanjian sama Israel damai. Alah, bentar lagi yang mengingkari siapa? Ya mereka orang-orang Bani Israel.
damai, PBB turun tangan untuk perdamaian. Alah, sebentar lagi diingkari lagi sama mereka. Terus seperti itu, karena memang sudah watak mereka seperti itu, tukang ingkar janji. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Yang keempat, makna dari janji di ayat ini adalah mereka orang-orang Yahudi dulu berjanji kepada Nabi SAW kalau diberi keamanan alias diizinkan untuk tinggal bersama di Madinah, maka mereka tidak akan bersekutu dengan orang kafir yang memusuhi Nabi. Makanya orang Islam sama non-mus niku bertetangga sudah dicontohkan Nabi dari zaman dulu. Nabi menerima tetangganya Yahudi, Nasrani, siapapun, asal tidak ganggu agama, asal tidak mengganggu Nabi, tidak mengganggu sahabat Nabi, bertetangga, tidak ganggu ajaran Islam, agama Islam, toleransi. Itu sudah Nabi sudah dari dulu seperti itu. Walaupun Islam itu mayoritas, tetap tidak akan semena-mena dengan yang minoritas. Tetap toleransinya besar. Tapi coba dibalik, ada agama lain yang mayoritas, kemudian muslimin di situ minoritas. Tuh lihat beberapa tahun yang lalu di Kamboja, orang Islam disiksa. Jumlahnya sedikit, yang mayoritas orang-orang agama lain yang mereka benci sama Islam. Tidak bisa bertetangga, tidak ada toleransinya, disiksa, sampai terjadi pengungsian besar-besar. Tapi kalau kita lihat mayoritas komunitas masyarakat yang di situ banyak umat Islamnya, tidak ada satupun umat agama lain yang terusir dan terganggu, tidak ada. Karena memang kita adalah umat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah toleransi terhadap sesama umat manusia, sesama umat beragama. Tidak ada ceritanya sejarah di dunia ini mayoritas muslimin kemudian menindas yang minoritas non muslimin, tidak ada. Tapi nak sebaliknya ada, dijumpai di beberapa titik di negeri di dunia ini. Karena memang kita adalah umat yang diajarkan Nabi langsung tadi itu. Orang-orang Yahudi saat itu minta untuk bertetangga dengan Nabi di Madinah, di sini sama Nabi bertetangga, bahkan Nabi pun bermuamalat kepada orang-orang Yahudi, hubungan kerja dan lain-lain. Bahkan beliau pernah hutang terhadap orang-orang Yahudi. Beliau pernah hutang kepada orang Yahudi. Sahabat-sahabat nggak tahu kalau Nabi kekurangan. Nabi pun tidak mau ngasih tahu. Beliau kekurangan, akhirnya hutangnya sama orang Yahudi. Padahal kalau beliau ngomong sama sahabat, sahabat, saya ini di rumah sedang butuh beras, sedang butuh makanan untuk keluarga dan lain-lain. Alah, tidak usah hutang. Sahabat langsung ngasih tontonan. Tapi lihat bagaimana Nabi dalam sejarah sampai hutang kepada orang Yahudi, karena beliau tidak mau merepoti sahabat-sahabatnya. Subhanallah, akhlak yang begitu luar biasa dari Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi saat itu sudah diizini Nabi tinggal bareng sama kaum muslimin, para sahabat saat itu, dan mereka dijanji satu sama Nabi, jangan pernah kalian bersekutu membantu musuh-musuh yang memusuhi kami, membantu musuh-musuh di luar Madinah sana yang memusuhi kami umat Islam yang ada di sini, yang ada di dalam Madinah sini. Syaratnya itu wajar. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi bukan hanya membantu, malah menjadi promotor plus provokator. Akhirnya mereka melobi orang-orang kafir Mekah. Mereka lobi orang-orang kafir Mekah untuk bersama-sama mengadakan penyergapan, penyerangan besar-besaran ke Madinah. Sampai saat itu mereka lobi, inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nastahsilah. Kami orang Yahudi yang ada di dalam Madinah siap untuk bersekutu bersama kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy Mekah, sehingga nanti kita hancurkan Muhammad dan para sahabatnya, kita kepung
kita serang habis-habisan bareng-bareng. Akhirnya orang Quraisy saat itu menjawab, ya ma'syara Yahud, innakum ahlul kitabil awal wal ilm bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad afadinuna khairan am dinu. Wahai orang-orang Yahudi, kalau masalah bersekutu menghancurkan Muhammad oke-oke aja, tapi kami tak tanya, menurut kalian wahai orang Yahudi, kalian ini kan ahli kitab yang lebih dulu daripada Muhammad dan sahabatnya. Kalian punya kitab Taurat dan seterusnya, kitab kalian lebih tua. Kalau menurut kalian agama kami sama agamanya Muhammad lebih bagus mana? Maka mereka mengatakan, oh ya agama kalian yang lebih bagus, Muhammad dan sahabatnya itu pengacau, ini itu dan lain-lain. Memuji-muji orang kafir Quraisy, dan itu watak Yahudi seperti itu. Kalau pengen sesuatu biar lancar, maka mereka siap jadi penjilat sekalipun. Bahkan sampai mendustakan kitab mereka sendiri pun mereka siap. Kitab Taurat yang sudah jelas mengajak mereka untuk iman sama Nabi Muhammad, itu mereka ingkari demi menjilat terhadap orang-orang kafir Quraisy. Jiwa-jiwa penjilat. Makanya jangan sampai punya jiwa-jiwa pengingkar janji dan jiwa-jiwa penjilat. Ini jiwa-jiwanya orang-orang Yahudi. Alhamdulillah min. Oh agama kalian lebih bagus. Apa itu Muhammad agama baru, aneh-aneh. Akhirnya orang kafir Quraisy dipuji seperti itu. Dipuji oleh ahli kitab orang Yahudi yang memang punya kitab Taurat. Mereka senang. Oh siap kalau gitu. Ayo. Tentukan waktunya, ya nanti kita serang di waktu ini kita nanti kumpul, setelah itu kita kepung Madinah. Benar. Akhirnya orang Yahudi pamit dari situ dan mereka melobi lagi ke daerah Ghatafan. Daerah Ghatafan itu terdapat banyak suku. Dilobi semuanya, walhasil intinya sampai mereka semua sepakat mengadakan serangan besar-besaran ke Madinah, dikepung serempak, dan secara logika, dipikir secara logika pasti kalah. Secara logika, Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya saat itu tidak begitu banyak, dikepung dari segala penjuru dan dengan kekuatan penuh dari kafir Mekah, dari orang Ghatafan, dari Yahudi, semuanya turun semuanya. Akhirnya saat itu ketika mereka sudah menuju ke Madinah, ingin menyerang habis-habisan Madinah, maka saat itu Rasulullah SAW pun tahu akan ada serangan besar tersebut. Maka Nabi mengumpulkan sahabatnya, bermusyawarah. Musyawarah, padahal Rasulullah itu kalaupun tidak musyawarah, beliau sudah dibimbing langsung oleh Allah melalui Jibril, tidak perlu musyawarah sebetulnya. Tapi ini untuk mengajarkan kita kepada umatnya agar segala sesuatu itu lebih baik dimusyawarahkan, dibicarakan dengan baik-baik. Itu nanti ada solusi yang banyak dari sana. Musyawarah Rasulullah. Kalau langsung head to head, kekuatan adu kekuatan, secara logika kalah sudah, karena nggak mungkin. Mereka kekuatan full, ribuan orang nggak terhitung, sedangkan Madinah sahabat saat itu hanya berapa ribu aja. Terus secara kekuatan, persenjataan, persiapan, kendaraan, kuda dan lain-lain kalah semua sudah. Maka para sahabat akhirnya dengan Rasulullah saat itu musyawarah. Ada satu sahabat yang sangat jenius dan memberikan usulan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita membuat parit kali sing gede, kita gali parit besar sehingga kuda itu kalau loncat tidak mampu, gajah apa lewat itu nggak mampu karena saking dalamnya parit itu. Sehingga mereka walaupun berkumpul mengelilingi Madinah, mereka tidak akan bisa masuk ke Madinah karena kita sudah buat parit yang dalam. Akhirnya iya, Madinah itu dikelilingi gunung. Kalau mereka lewat ke atas gunung nggak mungkin, udah bisa lewat gunung.
kayak Gunung Rinjani ngono niku ya malah tiba mati sak wonge. Yang diapit oleh gunung aman, yang tidak ada pegunungan dibuat parit besar untuk benteng perlindungan. Akhirnya benar usul dari sahabat tersebut yang tak lain adalah sahabat Salman Al-Farisi. Brilian sampai akhirnya sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin itu ngaku-ngakuan, Salman itu sahabat kami Ansor. Hebat dia usulannya, solusi bagus ini. Yang Muhajirin tidak bisa, Salman itu bolone kami Muhajirin, dia termasuk sahabat Muhajirin. Dua sahabat ini saling rebutan pengen Salman itu dimasukkan di golongan mereka, Ansor atau Muhajirin. Nah, Salman ini kan orang Faris, orang Persia itu daerah Iran. Nih, kalau sekarang Iran. Dia orang Iran, datang ke Madinah, iman sama Rasulullah SAW. Aslinya Persia atau Iran tadi. Royoan, maka langsung saat itu Rasulullah mengatakan, Salman minna ahlal bait. Salman termasuk daripada keluargaku, ahli baitku. Sayyidina Salman Al-Farisi diangkat menjadi ahlul baitnya Rasulullah SAW, keluarga besarnya Rasulullah SAW. Nah, itu sejarahnya Salman minna ahlul bait. Nah, memang ada keturunan Nabi segi nasab, juga ada yang dianggap keluarga Nabi segi amal dan ibadah. Di antaranya Salman ini tadi. Salman karena jasanya besar, punya ide brilian, diangkat sebagai keluarga besar Rasulullah SAW. Kata ulama, hadis Salman minna ahlal bait ini tidak khusus untuk sahabat Salman. Semua umat Islam yang punya jasa besar untuk agama Islam, maka nanti di akhirat bisa diakui menjadi keluarga Rasulullah SAW. Karena itu tergantung kita mau berjuang untuk Nabi sebesar apa. Kalau perjuangan kita itu besar, andil kita ini besar untuk umat, maka nanti di akhirat diakui Rasulullah, ini keluarga saya, masuk keluarga besar Rasulullah SAW. Dan kalau kita tidak punya perjuangan, berjuang tenaga tidak, harta tidak, kita tidak ada perjuangan untuk agama Islam, ya sudah jadi umat Rasulullah biasa. Kalau ini istimewa, sampai dijadikan Nabi Salman minna ahlal bait. Salman ini termasuk keluarga besarku, ahli baitku. Nah, kata ulama seperti itu. Hadis ini bisa digapai oleh siapapun asal dia punya perjuangan besar dan andil besar untuk agama Islam, untuk umatnya Nabi SAW, sebagaimana sahabat Salman yang saat itu punya usul brilian yang sangat cerdas, sehingga semua orang di Madinah pun selamat. Dibuatlah itu parit yang besar itu, kerja bakti semua sahabat sudah dibuat, kecuali orang-orang munafik alasan, aduh perut saya sakit Rasul, aduh kepala saya pusing, ada saya gak enak badan, ada yes. Orang munafik itu kan kerja bakti gaya parit, nggak mau ya, karena memang capek. Orang-orang munafik nggak mau capek. Ini bin Muhammad bin sahabatnya apa melu-melu gaya parit gak enak gawe. Buatlah parit besar itu sampai akhirnya bener. Parit itu seakan-akan jadi bentengnya Madinah. Madinah tidak tersentuh oleh serangan besar yang sudah disiapkan orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi, yang mana mereka berjanji ingin hidup toleransi dengan Nabi, ternyata di balik itu mereka menyiapkan serangan besar yang begitu luar biasa tersebut. Akhirnya mereka gagal total, tidak bisa masuk ke Madinah. Terus akhirnya singkat cerita mereka pun balik. Terus nggak iso piye pinggir jembatan yang baru nenek wong dodol napa niku cor-coran. Wis repot, wis gak bisa deh. Saat mereka putus asa udah pulang. Balik semuanya bubar tanpa ada pertempuran. Cuman saat itu ada satu orang yang bisa melewati, jagoannya orang kafir Quraisy. Lewat dipacu kudanya, saking banternya sampai set. Saking hebatnya dia naik kuda, dan memang jagoan ini terkenal. Nah, nggak pernah dikalahkan. Akhirnya nyebrang, dia berhasil nyebrang sendiri. Singkat cerita orang itu pun ditandingi sama Sayyidina Ali dan beliau pun menang. Sayyidina Ali menang, dia mati. Orang tersebut mati, terkapar, dihabisi sama Sayyidina Ali. Sudah selesai. Yang lain nggak bisa nyebrang, semuanya
akhirnya pulang. Di dalam riwayat Imam Tabari disebutkan awwalu man hafaral khanadik Manu Syahr bin Iraj bin Afridun wa kana fi zaman Musa alaihissalam. Dalam sejarah Imam Tabari menyebutkan orang manusia pertama yang membuat parit kalena di muka bumi ini. Siapa manusia pertama yang buat itu? Kata beliau, manusia itu adalah Manu Syahr bin Iraj bin Afridun. Ini manusia pertama kali yang membuat parit di muka bumi ini. Itu terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Baru setelah itu parit-parit yang kita buat sekarang ini. Tapi pelopor pertama yang membuat parit adalah satu orang yang pernah hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini sejarah yang dicatat oleh Imam Tabari, yang mana ini tidak ada manuskripnya. Mana manuskripnya sejarah itu? Buktinya apa ya? Dono bisa. Ya, dalil itu kalau sudah ulama yang mengatakan dan ulama itu kredibel, ulama itu benar-benar ulama yang diakui oleh para ulama, ya sudah itu berarti dalil. Imam Tabari ini mengatakan seperti itu, ya sudah kita percaya kepada para ulama karena memang kita disuruh percaya kepada mereka yang menjadi pewarisnya Rasulullah, pewarisnya para nabi sallallahu alaihi wa alihi majma'in. Kemudian di sini disebutkan bal aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu mereka tidak beriman. Tidak beriman kenapa? Satu, karena mereka memang hasud, iri, dengki dengan Nabi Muhammad yang notabene orang Arab. Mereka harapannya Nabi akhir zaman itu ya orang Yahudi, orang Bani Israel. Lah kok malah orang Arab. Mereka iri, dengki, tidak mau iman sama Nabi, walaupun sudah jelas tanda-tanda yang ada pada Nabi SAW. Kemudian mereka tidak iman kenapa? Karena memang mereka adalah orang yang suka mendustakan, tidak mengimani kitab mereka sendiri. Sifat mereka seperti sifat orang munafik di zaman Rasulullah. Di Madinah ada orang yang pura-pura masuk Islam, tapi sebetulnya dia tidak Islam, sebetulnya dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Dan di sini Allah SWT menyebutkan nabadahu fariqun minhum. Ketika mereka membuat perjanjian, maka sebagian kelompok dari mereka membuang janji tersebut, mengingkari janji tersebut. Di sini ada pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyatakan seluruh orang Yahudi jelek, seluruh orang Yahudi pengingkar janji, tidak. Tapi ada sebagian kelompok kecil dari mereka yang benar-benar beriman, benar-benar menepati janjinya dan beriman kepada Nabi SAW. Karena itu tidak boleh kita memvonis satu kelompok tertentu. Kalau sudah ada satu yang melakukan kesalahan dianggap salah kabeh, tidak boleh. Kebiahuyah itu tidak boleh. Mengeneralisir, mengatakan semuanya jelek gara-gara satu dua orang, tidak boleh. Ada polisi misalnya kok ketangkep ternyata dia yang backing narkoba misal, ya kita tidak boleh mengatakan semua polisi jelek, tidak boleh. Ada TNI ternyata pengkhianat, oknum TNI mengkhianati negeri malah gabung sama OPM misal, oh berarti semua TNI jelek, ya tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Ada kiai malah muridnya sendiri, oh berarti semua kiai jelek, ya tidak bisa seperti itu. Ada organisasi atau ada habaib yang melakukannya jelek, semua habib itu jelek, ya tidak bisa seperti itu. Satu kesalahan dari satu dua orang terus kita pakai untuk menghantam seluruhnya, itu tidak benar. Nah ini loh Allah sendiri, Yahudi itu sudah jelas banyak sekali pengingkaran mereka. Nabi Musa dihianati, nabi-nabi yang dulu-dulu dibunuh, bahkan Nabi Muhammad yang sudah jelas cekawelo-welo diingkari. Itu pun Allah nggak mengatakan seluruh Yahudi jelek, nah. Tapi bal aktsaruhum la yu'minun. Ada sebagian kecil dari mereka yang beriman. Kebanyakan mereka nggak beriman, kebanyakan mereka mengingkari janji, tapi ada sebagian kecil yang mereka memang jadi hamba-hamba Allah yang beriman dan taat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ pelajarannya tidak boleh kita memukul rata gara-gara kejelekan satu dua orang atau oknum tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan, satu, ayat ini adalah penghibur untuk Nabi bahwasanya karakter orang Yahudi itu seperti itu hingga Nabi bisa waspada dengan serangan-serangan ataupun rencana-rencana busuk mereka. Kemudian yang kedua, orang Yahudi kebanyakan dari mereka itu berwatak, satu, pengingkar janji, nomor dua, penjilat, dan nomor tiga, suka mengingkari bahkan kitabnya sendiri. Taurat pun diingkari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita tidak boleh melakukan gebyah-uyah alias menyatakan satu golongan, satu organisasi, kiai, habib, polisi, TNI, kalau ada oknum mereka yang salah kita menyatakan semua salah, semua jelek. Tidak boleh seperti itu. Allah sendiri aja orang Yahudi tidak divonis semuanya jelek. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan kecuali ada nas, kecuali memang Allah telah menentukan mereka semua itu orang-orang jelek seperti kaum Samud dan kaum-kaum terdahulu. Mereka memang semuanya dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Selain ada ayat yang turun yang menyatakan mereka semua jelek, tidak boleh kita menyatakan satu kelompok, satu golongan, satu organisasi gara-gara kesalahan satu dua orang kita nyatakan semuanya jelek. Tidak boleh. Gebyah-uyah itu sangat dilarang dalam agama. Wallahu a'lam bishawab.